Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Di depan saya sudah ada satu unit lagi PSU. Kali ini kita akan bahas PSU Enarix Niagara 550 watt. Bagaimana performa dari PSU ini? Simak. Sebelumnya saya mau ngomong terima kasih dulu kepada Christian Anthony yang sudah mengirimkan satu unit PSU Enarix Niagara 550 watt ini. Jadi PSU ini sudah cukup lama ada di kita dan saya juga masih belum sempat nge-review. Baru sekarang saya bisa sempat mengutang-atik PSU ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau PSU ini kamu kirim dan sudah cukup lama ada di saya. Jadi kita penasaran juga dengan PSU ini seperti apa performanya karena mengingat memang PSU ini harganya juga cukup terjangkau. Seingat saya berada kurang lebih di kisaran 600 ribuan dan saya sudah tahu pasti banyak di antara kalian juga yang mungkin sudah punya barang ini atau mungkin sudah menggunakan barang ini dan kalian penasaran apakah sebagus itu PSU ini dan apakah di sini tertera ada stikernya 80 plus? Apakah iya PSU dengan harga segituan kisaran sekitar 600 ribuan itu benar-benar sudah menyandang predikat sebagai PSU 80 plus? Seperti biasa kita langsung unboxing dulu produknya. Kalau penampilan dari boxnya ya biasa lah ya, ini PSU harga 600 ribuan karena kalian nggak mungkin minta box yang super luar biasa kan. Jadi di dalam kelengkapannya simpel sekali seperti biasa, cuma kabel power, unit, dan baut. Kalau ada kelengkapan lain saya mohon maaf, saya nggak ngerti karena soalnya ya jujur aja ini kan kiriman dari simpatisan. Kan nggak mungkin juga saya menuntut lebih kan. Udah dipinjemin aja syukur-syukur gratisan. Oke, unitnya sendiri kurang lebih seperti ini. Ini seperti biasa, baut udah saya lepas jadi jangan bingung kalau nggak ada bautnya. Terus tampilan bagian belakangnya seperti ini. Ada colokan power, terus habis itu juga ada on off switch. Lain-lainnya kurang lebih standar fisiknya, stiker ya standar lah ya stikernya juga. Spesifikasinya kurang lebih seperti ini, nanti saya kasih detailnya. Saya juga tunjukin sekalian apa aja kabel yang didapat dalam unit ini ya. Kabel yang didapatkan ada kabel 20 plus 4 pin, itu panjangnya 45 cm, ada satu. Terus kabel EPS untuk CPU itu ada satu juga 4 plus 4, panjangnya 55 cm. Berikutnya ada kabel PCIe 6 plus 2 pin, itu panjangnya 50 cm, ada satu. Dan terakhir itu ada kabel SATA kali 2 plus Molex-nya ada satu dalam satu kabel, itu ada dua kabel total. Itu panjangnya 40 cm, 15 cm, dan 15 cm. Jadi kurang lebih seperti itu aja kabel yang kalian dapatkan dari unit Enarix Niagara 550 watt ini. Berikutnya kita langsung bahas detail spesifikasi dari PSU ini. Oke, jadi kalian bisa lihat di gambar dari spesifikasi PSU-nya, di situ tertera tulisannya ada stiker 80 plus. Berarti si pembuat PSU ini Enarix harusnya sudah yakin bahwa PSU ini pasti bisa 80 plus. Saya sih penasaran kalau harga segitu bisa 80 plus. Ini merupakan PSU yang cukup terjangkau di range 80 plus ya. Di situ tertera modelnya WP550BK. Terus untuk AC inputnya itu 100 sampai 240 volt. Di situ juga untuk DC outputnya yang 12 voltnya itu total 45 ampere, 540 watt. Sedangkan untuk 5 voltnya dan 3,3 voltnya itu masing-masing 15 ampere dan totalnya 110 watt ya. Di situ untuk minus 12 voltnya 0,3, 3,6 watt. Sedangkan untuk plus 5 VSB-nya itu 2,5 ampere, total 12,5 watt. Jadi totalnya seluruh itu ketemu 550 watt ya. Jadi kurang lebih seperti itu spesifikasi dari PSU ini. Berikutnya kita langsung buka aja bagian dalamnya. Kita cek dulu seperti apa detail komponen dari produk ini. Setelah itu kita akan tunjukin kalian hasil tes dari kita untuk menunjukkan apakah 80 plus ini benar-benar terbukti atau hanya sebuah stiker tempelan. Oke, jadi kalian bisa lihat ini bagian dalam dari PSU Enarix Niagara 550 watt ya. Kita mulai dulu dari bagian paling belakang. Seperti biasa ini adalah input dari listrik masuk. Itu area EMI filtering yang paling pertama. Jadi kalau kalian lihat di sini cuma ada satu unit X kapasitor, satu biji. Tidak ada komponen lain di bagian belakang sini ya. Jadi dari sini langsung menuju ke board. Jadi begitu masuk di board, kalian bisa lihat di bagian depan itu ada satu unit sekring, itu ukurannya 8 ampere 250 volt di bagian area bagian sini. Setelah itu lanjut di bagian belakang itu juga kalian bisa lihat itu ada dua induktor dan juga ada satu lagi X kapasitor dan tidak ada Y kapasitor sama sekali di bagian area sini. Berikutnya langsung masuk ke bagian primary side-nya. Di situ kalian bisa lihat itu terdapat sebuah bridge rectifier, ada satu biji tanpa heatsink. Di sini tipenya GBU 608 800 volt 6 ampere. Setelah itu lanjut ke bagian samping sini. Di area bagian samping sini itu terdapat satu unit NTC 5D13, itu termistor yang mengatur inrush current protection ya. Jadi itu dia yang menghambat inrush current protection supaya ketika inrush current itu masuk ke PSU kalian dia tidak melonjak tarikannya secara luar biasa ya. Lanjut berikutnya di bagian sini kalian bisa lihat ada satu unit main kapasitor. Itu produk dari Asia X 220 mikrofarad, 400 volt dan 105 derajat Celcius ratingnya ya. Ini seperti biasa. Produk murah, ya sudah pasti kapasitornya juga kapasitor yang harganya terjangkau kan. Tidak mungkin juga tulisannya Japan kapasitor karena ini Asia X ya. Yang pasti Asia X bukan Asia Carrera.
Lanjut, berikutnya di area bagian sini itu terdapat 2 unit MOSFET tipenya PTA 15N50 500 volt 15 ampere, ada 2 biji. Dan di bagian area sekitar daerah sekitar sini itu ada juga controller untuk PWM controllernya yang berfungsi mengubah arus dari AC ini menuju ke DC. Produk dari Yowang Elektronik UTC 3845D. Lanjut, di bagian tengah sini kalian bisa lihat itu ada 2 transformer. Yang satu itu main transformer tipenya ERL35 dan satunya ada lagi satu standby transformer di bagian samping sini itu tipenya EEL19. Ini transformer yang umum dipakai dalam produk-produk PSU murah meriah. Dan di area bagian samping sini juga terdapat ada 3 biji optocoupled itu tipenya MPC817C. Oke, lanjut di bagian belakang sisi secondary ini kalian bisa lihat seperti biasa ada 2 coil ini. Kalian sudah tahu ini sudah pasti standarnya group regulated. Jadi seperti biasa 12 voltnya itu biasanya 5 volt dan 3,3-nya itu pasti akan naik turun kalau kita kasih cross load di salah satu sisi. Nanti kita lihat apakah sama juga nasibnya dengan ini atau enggak. Nanti kalian bisa lihat hasil tes dari kita ya. Oke, di bagian sisi bagian samping sebelah sini itu terdapat Schottky rectifier yang fungsinya memberikan arus 12 volt, 5 volt, dan 3,3. Untuk arus 12 voltnya itu ada 2 biji rectifier dari CHS Tech. Itu tipenya MBR 30 100 CT 30 ampere 100 volt. Ada 2 biji itu untuk menyuplai daya 12 volt. Dan juga terdapat rectifier CYS Tech. Itu tipenya S30C45C. Itu 30 ampere 45 volt. 1 biji itu untuk 5 voltnya. Sedangkan ada satu lagi rectifier di bagian paling ujung sebelah sini. Itu untuk daya yang 3,3-nya. Itu dia ukurannya S20C45F 20 ampere 45 volt. Jadi kurang lebih seperti itu rectifier yang terdapat di unit produk ini. Berikutnya kalau kalian lihat di bagian samping, bagian bawah-bawah ini itu juga terdapat beberapa filtering elko. Itu ada produk dari Hangkon ukurannya 2200 mikrofarad 16 volt 105 derajat Celcius. Itu ada 2 biji. Setelah itu lanjut juga produk dari Hangkon lagi 1000 mikrofarad di bagian area sekitar sini. Itu 10 volt 105 Celcius, itu ada 4 biji. Lanjut berikutnya ada satu lagi Hangkon 1000 mikrofarad 16 volt. Dan terakhir ada satu biji lagi itu elko punyanya Asia X 2200, itu di area sekitar sini. Itu 2200 mikrofarad 10 volt 105 derajat Celcius ratingnya ya. Dan terdapat satu komponen di bagian sini. Ini chip controller, itu dia fungsinya untuk proteksi, punyanya Yowang Elektronik, tipenya UTC 8313. Itu yang untuk proteksi UVP, OVP, SCP, dan beberapa proteksi sisa yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini bagian dalam dari PSU-nya Niagara ini ya. Jadi kalau di bagian bawahnya juga saya tunjukin juga itu ada terdapat plastik di bagian bawah ini untuk menghambat board ini supaya bagian elektroniknya tidak menyentuh komponen besi yang ada di bagian bawah. Dan untuk bagian belakang dari board ini kalian juga bisa lihat untuk solderannya itu standar solderan pabrikan. Jadi masih cukup rapi untuk di PSU range 600 ribuan ini. Terakhir di bagian sini itu terdapat satu unit fan, itu produk dari BDK, tipenya adalah BDH 12025S 12 volt 0,2 ampere 2000 RPM. Jadi kurang lebih seperti ini komponen internal dari produknya si Niagara 550 watt ini. Kalau sepintas dilihat sih komponen ini sebenarnya kalau kalian sudah pernah lihat review-review kita PSU beberapa, ada PSU sebelumnya sudah pernah saya bahas PSU yang harganya juga cukup murah meriah. Komponen dalamnya sebenarnya tidak beda-beda jauh. Bahkan beberapa komponen itu mirip sama persis serinya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya PSU harga 600 ribuan ini. Langsung kita lanjut ke hasil pengetesan dari PSU ini seperti apa performanya. Oke, berikutnya kita lanjut pembahasan inrush current. Seperti biasa, inrush current itu adalah daya tarikan awal PSU ini ketika kita switch on dan off. Seberapa besar dia menarik daya dari listrik PLN itu masuk ke dalam untuk mengisi main kapasitor yang ada di produk PSU ini. Jadi dari hasil pengetesan kita itu terlihat bahwa inrush current itu bervariasi. Kita tes dari pertama kali kita switching, ketika pertama kali kita nyalakan ini di pagi hari, dia bisa menarik inrush current itu sampai 78,4 ampere. Setelah itu dia bervariatif naik turun. Terakhir titik terendah kita dapat itu di 18,4 ampere. Nah, ini mungkin sedikit juga saya tambah sedikit penjelasan buat kalian yang masih bingung. Kenapa kok tarikannya sampai 78 ampere
MCB kita masih kuat di sini. Nah, ini kalian perlu tahu bahwa standar MCB di Indonesia itu adalah MCB curve C. Jadi saya kasih sedikit gambarannya. Curve C itu bisa menahan lonjakan daya sampai 10 kali lipat dari MCB itu yang tertulis di angka MCB kalian. Jadi misalnya kalau tulisannya 4 ampere atau mungkin 8 ampere itu bisa sampai, misalnya 8 ampere itu bisa sampai 80 ampere tarikannya dia di bawah 1 detik. Jadi maksimum sampai 1 detik. Sedangkan kalau untuk PSU ini, tarikan daya, lonjakan dayanya dia, kalau kalian lihat itu sampai 78 ampere, 40 ampere, itu hanya setengah milisecond. Kalian nggak usah bingung, jadi itu kemungkinan besar untuk jeglekin MCB kalian itu kecil sekali kemungkinannya, kecuali kalian memang masih menggunakan listrik subsidi. Jadi saran saya, upgrade lah listrik kalian, jadilah warga negara yang baik, bayarlah listrik tanpa subsidi. Oke, berikutnya kita tunjukin kalian tentang hasil load test dari PSU ini. Jadi kalau kalian lihat seperti biasa kita tes cukup lengkap. Biasanya kita tes dari standby, no load, dan kita jalan terus mulai dari 10% sampai 110% biasa standar tes kita ya. Jadi kalau kalian bisa lihat dari posisi standby, oke, sekarang kalian lihat data untuk yang di standby. Kalian bisa lihat untuk penggunaan daya standby di mana kita cuma nyalain switch on ini tanpa ada beban load sama sekali. Itu konsumsi dayanya cuma sekitar 0,4 watt ya. Power faktornya ya 0,019, untuk listrik kita berada di 232 voltan kurang lebih. Berikutnya lanjut dalam keadaan no load, itu berarti dia dalam keadaan kita switch on seperti ini dan kita udah jumper, posisi fan muter dan PSU udah nyala tapi tanpa beban load sama sekali. Itu dayanya kurang lebih sekitar 6,76 watt ya. Dan berikutnya kalian bisa lihat di chart saya itu jalan dari 10% sampai 100%. Kalian bisa lihat di situ bahwa untuk efisiensinya juga terlihat bahwa di load 20% itu efisiensinya mencapai 81,6%. Sedangkan di load 50% efisiensinya bisa mencapai 81,6%. Dan terakhir di load 100% efisiensinya itu mencapai 74%. Berarti ini membuktikan bahwa PSU ini punya rating 80+. Ngawur itu namanya. Kalian harus tahu dulu bahwa 80 plus itu ada standarnya, bahwa kalau untuk mencapai 80 plus, kalian bisa lihat di chart saya, 80 plus itu minimum di 20%-nya itu harus mencapai 82% efisiensinya. Sedangkan di 50% itu harus bisa mencapai 85% efisiensinya dengan PFC ratingnya, power faktornya itu harus berada di atas 0,9. Dan di 100% itu harus mencapai 82%. Di sini kalian bisa lihat bahwa dari hasil tes kita di 20%, 50% maupun 100% tidak ada satupun yang mencapai rating standar dari 80 plus ini. Dan kalian juga bisa lihat di load 50% power faktornya itu hanya 0,6. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang tertulis di sini, stiker 80 plus ini adalah tidak benar. Karena PSU ini tidak bisa mencapai sertifikasi 80 plus, apalagi dengan power factor yang rata-rata on average itu hanya berada di kisaran sekitar 0,6, 0,5. Jauh berada di bawah standar power factor dari 80 plus ya. Jadi kalau kalian beli produk ini, anggap saja stiker 80 plus itu adalah bonus hiasan di produk ini. Kalau 80 plus ini mengacu pada ada load yang bisa mencapai 80%, ya iya ada yang mencapai 80%, tapi itu bukan mencapai standar dari 80 plus ya. Jadi ini sudah cukup jelas penjelasan saya mengenai 80 plus. Lanjut berikutnya untuk pengetesan di 110%. Di sini kita tidak bisa ngetes 110% karena pada tes 110% tesnya gagal. Jadi kita baru jalan sebentar dia udah mati, shutdown dan nyala kembali lagi. Jadi dia tidak sampai meledak. Dan itu membuktikan bahwa ada fungsi proteksi di dalam unit ini yang berjalan. Jadi walaupun dia overpower, dia nggak mau jalan, dia mati, shutdown, dan kita nyalakan kembali lagi, dia mau jalannya. Jadi untuk tes 110% saya tidak mendapatkan hasil apa-apa karena memang tidak bisa jalan. Oke, lanjut berikutnya. Untuk pengetesan crossload, kalian bisa lihat kita seperti biasa kita ada tes 4 jenis crossload. Jadi di crossload yang pertama kita ngetes 3,3 volt dan 5 volt. Di situ terlihat juga bahwa untuk tes ini itu berhasil berjalan. Untuk persentase efisiensinya itu mencapai 69,28%. Tetapi kalau kalian lihat untuk di voltasenya, itu 12 voltnya itu sudah mencapai 13,42 volt, sedangkan untuk 5 voltnya itu drop ke 4,56 volt. Jadi ini sudah mencapai tahap yang sangat berbahaya sekali untuk komponen kalian karena benar-benar sudah jauh over voltage untuk 12 voltnya ya. Sedangkan untuk pengetesan kita crossload di 12 volt, kalian bisa lihat untuk 12 voltnya. Kita tes itu 12 voltnya drop ke 10,9, sedangkan untuk 5 voltnya itu naik mencapai 5,4 volt, lebih tinggi daripada batas yang seharusnya dengan efisiensi 76,15. Sedangkan untuk crossload yang ketiga kita ngetes 5 voltnya yang kita kasih beban daya full, itu untuk 12 voltnya lagi-lagi naik ke 13,75 volt dan ini masuk dalam tahap yang sangat membahayakan. Sedangkan untuk 5 voltnya itu drop ke 4,5 volt dan 3,3-nya tetap ada di angka 3,44 volt dan untuk efisiensinya itu berada di 69,62%. Sedangkan untuk tes terakhir kita tes crossload 4 itu 3,3 voltnya kita kasih beban full 100% dan hasilnya adalah
gagal karena dia tidak bisa nyala sama sekali. Itu menandakan bahwa kalau kalian pakai SSD NVMe dalam jumlah yang cukup besar, mungkin board kalian misalnya bisa pasang 4 biji sampai 5 biji, ada kemungkinan komputer kalian nyala dan dia akan shutdown atau tidak nyala sama sekali, bisa jadi ya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu pengetesan kita untuk masalah pengetesan crossload, beban voltase dan juga untuk efisiensinya. Oke, lanjut berikutnya kita bahas sedikit mengenai Ripple. Ripple seperti biasa sudah bolak-balik saya jelaskan, Ripple ini adalah gelombang listrik AC yang tembus masuk dari sini ke bagian DC dikarenakan fungsi filtering yang tidak terlalu maksimal. Tapi mengingat produk ini punya beberapa filtering dasar, tapi itu pun juga masih belum standar karena dia cuma pakai X kapasitor, tidak ada Y kapasitor. Jadi logikanya harusnya dia punya Ripple yang lebih sedikit berpendidikan dibandingkan dengan PSU sebelumnya yang pernah kita review yang tanpa ada filtering sama sekali. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau untuk Ripple di chart saya tidak bahas lagi yang bagian bawahnya, saya langsung bahas pada load 50%. 50% itu kalian bisa lihat Ripple-nya untuk 12 voltnya itu masih berada di angka 9,4, 5 voltnya berada di 8,8, dan juga untuk 3,3-nya berada di angka sekitar 22-an, dan terakhir untuk 5 VSB-nya berada di angka sekitar 7,4-an ya. Ini masih masuk dalam angka Ripple yang masih wajar sekali dan juga masih aman karena mengingat batas atas Intel itu sudah saya tuliskan di atas, kalian bisa lihat itu masih jauh di bawah batas atasnya Intel. Kita lanjut berikutnya ke load 100%. Untuk load 100% juga sama. Ini masih dalam batas amannya Intel. Untuk 12 voltnya itu masih berada di angka 35,9. Sedangkan untuk 5 voltnya ada di angka 18,7. Untuk 3,3-nya berada di angka 36 mV. Dan terakhir untuk 5 VSB-nya itu ada di angka 12,4. Jadi untuk load sampai 100% pun Ripple-nya masih masuk dalam batas Ripple yang masih aman. Karena berada dalam batas Ripple standar Intel. Tapi begitu kita tes dia di 110 volt, kalian ingat tadi saya ngomong bahwa PSU ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika kita kasih beban dia 110, dia baru jalan sebentar dia udah mati. Tapi sebelum dia mati, kalian bisa lihat Ripple yang dihasilkan dari PSU ini di 12 voltnya itu mencapai 424 mV, yang dimana itu sudah 4 kali lipat lebih tinggi, hampir 4 kali lipat lebih tinggi daripada batas Ripple yang disarankan oleh Intel. Dan untuk kalian lihat juga di loadnya di 5 voltnya Ripple-nya itu bisa mencapai 189 mV. Dan lain-lainnya kalian lihat itu sudah hampir menyentuh angka batas atas dari standar yang ditentukan oleh Intel. Jadi saran saya, kalau kalian pakai PSU ini, ya gunakanlah PSU ini sebagaimana mestinya dengan daya yang mungkin di range 50-60% dari kapasitas dari PSU ini. Jadi jangan kalian coba-coba kasih beban daya yang berlebihan. Kalian bisa lihat imbasnya dengan beban daya yang berlebihan, kalian bisa lihat Ripple-nya luar biasa naiknya jauh di atas ambang batas aman. Sedangkan untuk pengetesan crossload tidak ada masalah sama sekali dengan Ripple, dan untuk yang di bagian terakhir crossload 4 Ripple-nya tidak bisa muncul ya karena memang tidak bisa nyala. Seperti tadi saya udah bilang, kita kasih beban di 3,3 aja itu dia nggak mau nyala. Lanjut, berikutnya kita juga ngetes hold up time. Jadi hold up time ini seberapa lama PSU ini bisa bertahan setelah listrik PLN itu mati, atau misalnya listrik kabel kalian belakang ini kalian cabut langsung kabel powernya, seberapa lama dia masih bisa bertahan dalam keadaan load di 80% dan 100%. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini untuk di load 80% sebenarnya ini chartnya cukup unik. Jadi saya kasih sedikit pembanding, kalian bisa lihat di chart saya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang di kiri itu adalah chart PSU dari Niagara ini, sedangkan di sebelah kanan itu adalah chart hold up dari PSU FSP Vita 1000 watt ya. Kalian bisa lihat bahwa kalau untuk di PSU yang beres hold up-nya, ketika listrik PLN itu sudah 0, PSU itu masih memberikan daya dan turun, setelah itu baru dayanya turun drop. Tapi kalau kalian lihat yang dipunyanya si NRX ini atau alias PSU murah seperti ini, hold up time-nya ketika daya itu off, di saat itu pula PSU ini daya voltasenya, outputnya dia yang 12 volt itu juga sama-sama turun. Dia cuma punya jeda untuk di 80% itu kurang lebih sekitar 8,7 milisecond, sedangkan di load 100% dia hanya bisa bertahan sekitar 7,8 milisecond. Jadi ini kurang lebih jauh berada di bawah standar dari Intel ya. Jadi ada kemungkinan kalau kalian misalnya pakai PSU ini terus misalnya dia mati lampu dan switching ke UPS, bisa jadi sebelum dia switching ke UPS PSU kalian sudah atau komputer kalian ini sudah restart duluan atau mungkin off duluan ya. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana temperatur dari PSU ini dalam keadaan load 100%. Jadi di sini saya udah foto produk ini pakai FLIR kita. Jadi kalian bisa lihat untuk di foto pertama itu di situ terlihat untuk konektor-konektor kabel PCIe
itu dan kabel-kabel lain itu rata-rata temperaturnya berada di kisaran sekitar 43 derajatan lah ya, kurang lebih sekitar 40 derajatan. Terus lanjut berikutnya itu di kabel untuk IPS-nya itu juga temperaturnya berada kurang lebih di kisaran sekitar 49 sampai 50 derajatan. Lanjut di kabel 24 pinnya, kabelnya itu terlihat temperaturnya kurang lebih sekitar 38 derajatan. Lanjut berikutnya di foto dari sisi bagian atas, kita foto dari bagian atas itu terlihat di beberapa komponen itu ada yang temperaturnya 40 derajatan dan juga ada dari sisi atas terlihat ada yang komponen yang sampai 67 derajatan ya. Dan terakhir ini saya foto dari sisi bagian belakang sebelah sini. Nah ini kalau dari sisi bagian belakang ini menarik, kalian bisa lihat dalam load 100% itu ada komponen temperaturnya sampai 139 derajat Celcius. Nah ini komponen adalah NTC thermistor dan ini selalu terjadi di PSU-PSU yang tidak punya aktif PFC. Jadi NTC thermistor ini bekerja dengan sangat keras untuk menjaga suplai listrik yang masuk ke dalam PSU itu supaya tetap terjaga dan tidak sampai gelombangnya itu ngaco ya. Jadi itu digantikan oleh fungsi PFC itu yang ada digantikan dengan NTC thermistor ini. Inilah yang menyebabkan kenapa NTC thermistor ini baik di produk ini maupun di produk sebelumnya yang pernah kita review yang tidak punya aktif PFC itu selalu NTC thermistornya temperaturnya panasnya gila-gilaan. Di sini terbukti dengan load 100% NTC thermistornya mencapai temperatur 139 derajat Celcius dan yang sebelumnya kita pernah review produk yang juga sama-sama tidak punya aktif PFC itu juga NTC thermistornya temperaturnya bisa mencapai 150 derajat ya. Dan untuk NTC thermistor ini kalian perlu tahu dia bisa bertahan sampai segini panasnya karena NTC thermistor ini punya kapasitas bisa bertahan sampai temperatur 200 derajat Celcius. Tapi kan juga tidak tentu kalian tidak nyaman juga ya kalau punya PSU dengan load seberat itu. NTC thermistornya temperaturnya mencapai 100 derajat lebih. Jadi kurang lebih seperti ini temperatur yang ada di komponen dari PSU ini. Oke, jadi kalian udah lihat dari hasil pengetesan kita punya sedikit beberapa kesimpulan yang menurut kita juga perlu kita sampaikan ke kalian. Jadi bagi saya PSU ini dengan menempelkan sertifikasi 80 plus di sini, ini cukup berbahaya karena bisa membuat orang yang membeli produk ini beranggapan bahwa produk ini benar-benar sudah 80 plus. Dan saya coba mencari informasi produk ini di website 80 plus atau Clear Result. Di situ tidak tercantum sama sekali produk ini. Dan juga saya coba mencari informasi di websitenya si NRX. Produk ini pun juga tidak diakui oleh NRX, jadi tidak ada di websitenya NRX sama sekali produk dari Niagara 550 watt ini. Saya memang melihat ada beberapa produk yang mirip tampilannya, yaitu Axis L1, dan juga ada satu lagi produk itu yang tipenya Storm, itu di NRX. Jadi ada dua website NRX ya, nrx.com dan nrxglobal.com. Yang global.com itu ada yang Axis L1, bentuknya mirip seperti ini, tapi lagi-lagi tidak ada spesifikasi sama sekali di websitenya. Jadi ini juga agak membingungkan, apakah PSU ini sebenarnya pernah ada, atau PSU ini dibuat menjadi pesanan khusus oleh beberapa orang tertentu ya, saya nggak tahu. Sedangkan kalau yang versi Storm-nya di website yang nrx.com itu dia spesifikasinya sudah bronze 80 plus. Nah itu juga saya nggak tahu apakah benar-benar bronze 80 plus ya, kita baru bisa buktikan kalau produknya sudah ada. Tapi yang menarik dari produk ini di range harga 600 ribuan, dia memberikan penampilan kabel yang sudah modelnya PP seperti ini yang biasanya ada di PSU-PSU kelas menengah ke atas ya. Sedangkan kalau kalian lihat dari isi komponen produk ini, komponen dari produk ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip seperti PSU di range harga seperti ini pada umumnya ya. Jadi komponen ini merupakan komponen umum yang dipakai di PSU-PSU murah yang memang harganya terjangkau dan biasanya masih non-sertifikasi karena mengingat mereka memang mengejar pasar yang masih bisa dijangkau oleh khalayak umum dengan harga terjangkau, dengan performa ya yang masih bisa menyuplai daya apabila digunakan dengan beban daya yang sesuai peruntukannya untuk PSU ini. Sedangkan untuk performanya dari PSU ini itu juga menawarkan performa yang menurut saya juga standar ya, kurang lebih sama seperti PSU di range harga 600 ribuan pada umumnya ya. Cuma memang PSU ini bisa memberikan ripple yang sedikit lebih baik daripada produk yang sebelumnya pernah kita review itu karena dia punya filtering basic yaitu X kapasitor di bagian belakang itu ada dan juga di bagian bawah itu juga ada. Tapi sebenarnya masih ada beberapa filtering yang kurang dari produk ini. Kalau memang dia bisa menambahkan beberapa tambahan lain harusnya PSU ini juga cukup menarik ya. Tapi mungkin karena kembali lagi, mengejar harga ya ada beberapa komponen yang harus dikorbankan. Dan tentunya kalian pasti bertanya, apakah PSU ini layak untuk dibeli? Bagi saya, PSU seperti ini di harga murah, mau dibilang layak atau tidak itu kembali lagi semua ada pada dompet kalian. Karena tidak mungkin kalau kalian punya budget untuk makan satu bulan cuma 300-500 ribuan, kalian tidak akan mungkin kita tuntut untuk membeli PSU yang harganya sampai 1-2 jutaan bahkan 3 jutaan ya. Jadi kembali lagi, kalian cuma mampu beli PSU seperti ini, menurut saya biasanya kalian hanya sanggup membeli komponen yang mungkin juga tidak membutuhkan PSU yang sampai luar biasa kapasitasnya. Tetapi kalau kalian mampu beli komponen harga 30-40 juta dan beli PSU ini, saran saya adalah kalian jual komputernya dan kalian pergi berobat ke dokter untuk memperbaiki pola pikir kalian.
Terakhir, produk ini punya harga di kisaran range 600 ribuan dengan garansi 3 tahun oleh Sempurna. Jadi kalian tinggal cek aja kalau misalnya memang kalian cocok dengan harganya, kalian cocok dengan garansinya, dan juga kalian cocok dengan data yang sudah saya sajikan, kalian bisa jadikan ini jadi salah satu alternatif pilihan kalian ya. Tapi kalau kalian memang merasa masih ada produk lain yang jauh lebih baik dari produk ini, mungkin kalian bisa infokan ke kita produk apa yang menurut kalian cukup menarik berada di range sekitar 600 ribuan yang mungkin layak kita tes atau perlu kita tes untuk membuktikan keaslian dari sertifikasi yang ada di unit PSU-nya. Sekian review PSU NRX 550 watt ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan seputar produk ini atau mungkin punya pertanyaan seputar tes PSU, kalian bisa tanya di kolom komen, saya akan coba jawab sebisa saya. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Bagikan juga informasi kepada teman-teman kalian yang mungkin mencari PSU atau mungkin menjadi orang-orang yang tersesat ketika mencari PSU. Mungkin itu bisa memberikan mereka pencerahan dan membuka mata, batin, dan pikiran mereka. Sehingga mereka bisa memilih PSU dengan baik, tepat, dan benar ya. Dan buat kalian yang suka baca artikel, jangan lupa kalian kunjungi website kita di ars.co.id dan juga follow semua sosial media kita Ars ID Media. Saya Indra, sampai ketemu di video review berikutnya.